Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ini jadi kewaspadaan kita semua ya Reza ya. Tadi kan ternyata masih banyak saja pohon-pohon tumbang karena memang di wilayah cuacanya hujan deras, angin kencang ya kan. Satu lagi yang perlu diwaspadai kata BMKG kemarin bahwa besok 5 November ini kan akan ada fenomena supermoon ya. Jadi orang-orang yang tinggal di kawasan pesisir Jakarta harus lebih waspada karena ada kemungkinan terjadi banjirop. Seperti biasa kalau bulan purnama pasti airnya pasang. Itu dia kewaspadaan pemirsa. Mungkin bisa menghindari untuk keluar rumah dulu ya. Karena memang saat ini cuacanya sedang bisa dibilang sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Sedang pancaroba dan sejumlah wilayah juga sudah memasuki musim penghujan. Seperti salah satunya kalau kita lihat pemirsa tebing setinggi 40 meter di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Jadi longsor ini menutupi akses jalan utama dan juga membuat lalu lintas dari arah Cikalong menuju Lembang lumpuh selama kurang lebih 6 jam. Warga dan juga petugas BPBD ini bahu-membahu mengangkut kendaraan sepeda motor di ruas jalan Pasir Langu Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Warga yang ingin beraktivitas terganggu di sana karena akses utama sepanjang 100 meter tertutup longsor. Curah hujan yang tinggi membuat tebing setinggi 40 meter ini longsor dan juga menutupi jalan. Ketebalan material mencapai 1 meter. Petugas juga dibantu oleh warga serta 1 unit truk yang membawa air milik pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprot material longsor. Selain di Pasir Langu, longsor juga terjadi di beberapa titik di Kecamatan Cisarua seperti di Tugu Mukti. Sementara itu kabar berikutnya pemirsa, ini salah satu ruang kelas Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 1 Pasundan di Regol, Bandung, Jawa Barat ini ambruk saat kegiatan belajar mengajar dan juga menimpa sejumlah siswa. Jadi para korban ini kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Bandung Kiwari pemirsa untuk bisa mendapatkan sejumlah penanganan medis ya. Karena ruang kelas 7D tepatnya ini kemudian ambruk saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Di mana selain ruang kelas, ada juga kemudian ruang OSIS yang juga turut ambruk. Para siswa yang menjadi korban ini kemudian segera langsung dibawa ke Rumah Sakit Bandung Kiwari. Menurut petugas, ini kejadian 20 siswa dan seorang guru saat berada di kelas, kemudian tiba-tiba ambruk atapnya. 6 orang siswa dan seorang pekerja bangunan terluka dalam peristiwa ini. Sementara guru dan siswa-siswa lainnya, alhamdulillah selamat ya. Ruang kelas yang ambruk kini juga telah diberi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Iya pemirsa, sementara itu pemirsa kalau kita bergeser ke Jawa Tengah, ini hujan deras dengan intensitas tinggi selama sepekan terakhir mengakibatkan tanah gerak di Kabupaten Wonosobo. Jadi pergerakan tanah ini terjadi di Dusun Kerandegan dan Dusun Purwo di Wonosobo dipicu oleh hujan deras yang terus-menerus terjadi selama sepekan terakhir. Ada 19 rumah rusak berat dan 89 rumah lainnya terancam roboh. Kondisi rumah warga ini bisa Anda lihat bahwa kondisinya cukup memprihatinkan ya. Ada yang miring tadi, tembok-tembok retak, begitu tiang penyangga rumah banyak yang patah, lantai rumah bahkan sampai terbelah, serta keramik jebol hingga miring akibat pergerakan tanah ini. Kondisi tanah yang masih labil membuat warga juga khawatir nih karena pergerakan tanah bisa terus terjadi. Meski sudah ada imbauan dari BPBD agar warga pindah, tapi warga tetap waspada untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga tapi memilih untuk tetap tinggal di sana, menjaga harta benda mereka, baru akan mengungsi ketika hujan cukup deras terjadi. Aduh, padahal riskan sekali ya. Kalau dilihat kan juga retaknya nggak kaleng-kaleng gitu ya, ngeri banget. Juga kemudian ubin-ubin juga udah pada ambles gitu loh. Semiring itu loh. Nah, kita punya kabar berikutnya pemirsa, ini usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Mapolres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Onadio Leonardo atau Onat ini dibawa ke kantor BNN Provinsi Jakarta untuk menjalani pemeriksaan asesmen. Ya pemirsa, ini tim penyidik dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membawa Onadio Leonardo atau Onat kita sapanya ya menuju kantor BNN Provinsi Jakarta. Tampak di mana Onat dengan terburu-buru seperti Anda lihat masuk ke dalam mobil bersama dengan sejumlah petugas.
Onat dibawa ke BNN Provinsi Jakarta untuk menjalani asesmen atau permohonan proses rehabilitasi atas permintaan dari keluarga. Jadi kan informasinya kan Onat ditangkap bersama dengan sang istri ya, tapi kemudian banyak yang bertanya juga saat ini bagian mana nasib sang istri, karena kan yang seperti kita lihat yang tertangkap kamera kan lebih sering Onat ya. Semoga kondisinya baik-baik saja. Pemirsa, seorang wanita pengendara becak motor ini tewas setelah ditabrak oleh mobil mewah. Pemirsa, kita saksikan gambarnya untuk Anda. Ini terjadi di Jalan HM Yamin di Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi dari rekaman yang Anda saksikan ini, pemirsa bisa dilihat bahwa mobil Lexus melaju dengan kecepatan tinggi dan juga menabrak korban bernama Risma, seorang pengemudi becak motor yang dikendarainya. Kondisi korban rusak parah. Tubuh korban juga terseret cukup jauh. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di sana. Beberapa saat setelah kejadian, polisi mengamankan pengemudi mobil. Berikut dengan mobilnya dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi mobil mengaku tidak melihat becak motor yang dikendarai korban berada di depannya sehingga tertabrak. Polisi juga telah melakukan cek urin terhadap pengemudi mobil dan hasilnya negatif, baik itu alkohol maupun narkoba. Ya. Seperti biasa pagi-pagi kami ajak pemirsa ya untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas, bisa menjadi acuan Anda untuk berangkat kantor lebih cepat atau mundur sedikit begitu ya. Sudah ada rekan ETMC Polri Bribtu Eklesias yang melaporkan langsung dari Simpang Santa Jakarta Selatan. Bribtu Eklesias, selamat pagi, silakan dengan laporan lalu lintasnya. Dan Maria, selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan mengalami ketersedatan jelang antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Wijaya yang akan berbelok kanan menuju ke arah Kuningan ataupun Pancoran juga tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat pengantri jelang traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Dan selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Pancoran juga tampak cukup ramai dan kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 241 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 331 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesias yang melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Maria. Silakan. Minum es lasih ke Malaysia. Cakep. Terima kasih Bribtu Eklesias. Oke, kita jeda dulu ya Reza ya.
Usai jeda, kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan pesawat kargo militer Airbus A400M TNI AU yang baru tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Saat lagi untuk Anda. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mantan Direktur PT KAI Ignatius Jonan mendatangi Istana Negara untuk memenuhi undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ya, Ignatius Jonan pemirsa mengaku tak tahu menahu akan membahas apa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia tidak menyiapkan materi apa saja yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Selain Ignatius Jonan, nampaknya beliau tidak sendirian karena ada 3 orang yang kemudian dipanggil oleh Prabowo menuju istana. Yaitu diantaranya adalah Bobi Rashidin yang merupakan Direktur Utama PT KAI yang juga turut mendatangi Istana Negara. Ia mengaku tak banyak bahas soal proyek kereta cepat dalam pertemuannya bersama dengan Presiden. Kendati demikian, Bobi memastikan bahwa pembahasan soal kereta cepat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pesawat kargo militer Airbus A400M TNI AU yang baru tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Upacara serah terima tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang secara simbolis menyerahkan pesawat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memiliki kekuatan udara yang andal untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang luas. Kedatangan pesawat ini merupakan bagian dari kontrak pembelian 2 unit A400M yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2021. Untuk unit kedua akan dijadwalkan tiba pada tahun depan. Pesawat A400M yang diserahkan ke Indonesia memiliki konfigurasi untuk berbagai misi termasuk angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, dan misi kemanusiaan. Pesawat ini memiliki kemampuan mendarat di landasan pendek dan tidak beraspal serta berkapasitas angkut hingga 37 ton. Wow. Sudah mulai berdatangan ya, alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400. Dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan anggota DPD RI membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, pemirsa, pembahasan dipusatkan pada upaya meningkatkan keadilan fiskal, kemudian optimalisasi pendapatan daerah, dan juga tentunya penguatan kapasitas fiskal daerah. Sejumlah anggota DPD menyorot adanya pemotongan TKD hingga 80% yang kemudian dinilai memberatkan daerah. Purbaya kemudian menjelaskan alasannya di mana sejumlah program pembiayaan daerah saat ini dilaksanakan melalui skema pinjaman berbasis proyek, termasuk juga melalui kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMB. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada PT SMB untuk bisa menilai sebenarnya bagaimanakah kemudian kelayakan proyek infrastruktur yang akan diajukan oleh setiap daerah. Tidak hanya wartawan yang penuh, anggota juga penuh bahwa
Sementara itu pemirsa, pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke pabrik ban di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang dikabarkan melakukan PHK terhadap 280 karyawannya. Jadi Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI Sumi Dasko Ahmad didampingi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Andi Gani Nenawea memimpin sidak tersebut. Dalam pertemuan dengan perwakilan pihak perusahaan, Dasko meminta kepada perusahaan untuk menghentikan PHK kepada karyawannya. Dasko menegaskan perusahaan harus mengikuti perjanjian kerjasama dan ketentuan ketenaga kerjaan terkait dengan PHK karyawan. Setelah menemui perwakilan perusahaan, Dasko yang ditemani oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustop menghampiri massa buruh yang sedang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan ban tersebut. Di depan massa, Dasko menyampaikan soal hasil pertemuannya dengan perwakilan perusahaan. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan juga motivator Mary Riana meluncurkan buku The Mentor 9 Purnama Desisi SBY. Jadi pemirsa, dalam buku ini kemudian dibahas bagaimanakah sisi SBY dalam membangun negeri, mana seniman hingga figur keluarga. Menurut putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, buku ini merupakan kumpulan sisi lain dari SBY yang berkesan. Buku ini diharapkan mampu menginspirasi banyak orang tentang bagaimana asa, kemudian harapan, bahkan perjuangan dan kesetiaan pada negara dan keluarga. Keren banget Pak SBY ya, karyanya Iya banyak loh, banget, betul. melukisnya oke, Yes. lagu-lagu ciptaannya bagus, sampai sekarang akhirnya ada karya lainnya berupa buku. Itu dia, diabadikan, jadi bisa menginspirasi ya, karena jiwa seninya mantul betul nih, mantap betul. Pak SBY adalah seorang sosok yang teguh pada prinsip dan diantaranya selalu ingin berbuat yang terbaik untuk keluarganya, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Perjalanan hidup dengan segala jatuh bangunnya terus menguatkan karakter dan mengajarkan kami untuk percaya pada proses. Proses itu penting dan nikmati proses panjang itu sebagai sebuah perjalanan dalam kehidupan dengan suka duka dan jatuh bangunnya. Yang kedua, saya juga tentunya membaca beberapa pesan dan ini konsisten dengan apa yang juga beliau ajarkan kepada kami, kita semua, bahwa dalam politik juga selalu ada pilihan untuk mengambil jalan yang harus kita letakkan pada hati nurani kita sendiri. Pemirsa, seorang oknum polisi nekat menghabisi nyawa dosen perempuan di Muara Bungol, Jambi dan bahkan membawa kabur barang-barang milik korban. Informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi. Kembali bersama kami pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan finance di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam gedung tersebut ini memang kemudian ditemukan ya, ada dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus, bahkan juga sudah sulit dikenali. Dan guna mengungkap identitas keduanya, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan mendalam. Jadi sejumlah saksi baik dari vendor yang menemukan kedua kerangka maupun kemudian juga petugas keamanan gedung ini sudah diminta keterangan, sudah diperiksa oleh polisi. Petugas juga kemudian melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang yang saat aksi unjuk rasa berujung pada kerusuhan. Tepatnya pada 29 Agustus 2025 lalu ya. Dalam peristiwa tersebut, gedung tempat kedua kerangka ditemukan sempat menjadi sasaran penembakan. Mohon maaf, kami ulangi, sempat menjadi sasaran pembakaran dan bahkan juga penjarahan oleh sejumlah orang. Kita bergeser ke informasi lain pemirsa, ada seorang pria usianya 26 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah di Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, tepatnya di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban berinisial AN ini ditemukan tewas tanpa mengenakan celana, bersimbah darah dan leher terlilit kawat.
Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan ada 2 unit sepeda motor di sekitar TKP. Kendaraan tersebut diamankan sebagai barang bukti untuk ditelusuri kepemilikannya. Polisi menduga kendaraan ini berkaitan dengan korban maupun pelaku. Menurut Kasih Humas Polres Metro Depok, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya unsur kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Polisi pun masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan motif peristiwa ini. Udah, makanya mau dulu, handphonenya dulu buka. Belum dibalikin. Pin ini pakai. Kabar berikutnya pemirsa, ada 2 orang warga yang merupakan ayah mertua dan juga menantunya yang tewas ditikam tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Keluarga korban yang tidak terima dengan anggota keluarganya dibunuh, mengamuk dan merusak rumah pelaku. Peristiwa ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Ini seperti Anda saksikan pemirsa, ini bagaimana kemudian keluarga korban pembunuhan Amir Daeng Tuju dan menantunya Rahim Daeng Bali mengamuk setelah mengetahui kedua korban tewas ditikam tetangganya di Dusun Tete Batu di Kelurahan Pekanglabu, Kecamatan Palangga di Kabupaten Goa. Keluarga korban ini sempat merusak rumah, bahkan juga melempari kaca jendela rumah pelaku. Sejumlah warga dan petugas kepolisian berusaha menenangkan keluarga korban agar kericuhan tidak semakin meluas. Kedua korban sempat dibawa ke puskesmas tempat, namun ternyata nyawa keduanya tidak dapat diselamatkan. Pelaku sendiri sudah menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan. Dari informasi yang beredar yang kami terima, ini sebelum peristiwa penusukan terjadi, pelaku sempat menegur kedua korban yang menyetel musik terlalu keras. Namun kedua korban yang tengah mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras ini tidak terima ditegur. Polisi telah menyita sebilah senjata tajam jenis sangkur yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Ya, dan ini informasi yang cukup keji pemirsa, di mana oknum polisi di Polres Tebo membunuh dosen perempuan di Muara Bungo, Jambi. Tak hanya itu saja, setelah menghabisi nyawa sang dosen, polisi berpangkat bribda itu pun bahkan juga mencuri barang-barang milik korban. Dari hasil penyelidikan, ini motif jahat tersangka dipicu hubungan asmara ternyata. Polisi pun berhasil meringkus tersangka yang berprofesi sebagai dosen di Muara Bungo, Jambi. Tersangka tunggal ini merupakan oknum polisi berpangkat bribda yang berdinas di Polres Tebo. Tersangka begitu keji, tak hanya membunuh, memperkosa hingga mengambil barang-barang milik korban yang merupakan ketua prodi S1 keperawatan di salah satu kampus. Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono mengungkapkan jika asmara diduga menjadi motif dibalik pembunuhan dosen Jambi ini. Berdasarkan dengan hasil visum, ditemukan adanya lebam di bagian leher, bahu, dan luka di bagian kepala korban. Bribda Waldi juga membawa kabur mobil serta sepeda motor yang terparkir di rumah korban. Dan untuk mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolres Bungo, ada AKBP Natalena Eko Cahyono. Selamat pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak, Bu. Baik, Pak Kapolres, yang cukup menarik adalah tadi diduga ini merupakan motifnya adalah asmara begitu, tapi barang-barang milik korban juga dibawa kabur pelaku. Apakah ada indikasi faktor ekonomi juga di sana? Baik, saya jelaskan untuk permasalahan hubungannya dengan motif ya. Motif, kemudian dengan adanya barang milik korban seperti satu Honda Jazz putih, satu PCX Honda, kemudian beberapa perhiasan itu memang hilang karena dibawa oleh tersangka, sekarang statusnya sudah tersangka. Itu ada indikasi untuk mengaburkan dari peristiwa pembunuhan yang terjadi. Jadi di situ membawa barang-barang milik korban dengan kesimpulan untuk mengaburkan daripada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Begitu, Mbak? Oke, tapi sebenarnya betul ya Pak dikonfirmasi bahwa memang ternyata ada hubungan asmara antara korban dan pelaku? Betul, sampai dengan sekarang untuk motif masih
adanya hubungan asmara ataupun hubungan pribadi yang dimulai sejak bulan April 2025. Demikian. Oke. Baik, ini apakah puncak dari kekesalan pelaku sendiri? Maksudnya ini sudah beberapa kali terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Oke, jadi peristiwa adanya pembunuhan ini itu diawali dari sebelum terjadinya pembunuhan, itu diawali dengan adanya cekcok, kemudian sakit hati daripada pelaku yang pada akhirnya melakukan upaya pembunuhan tersebut. Dan kami juga sampai dengan saat ini di ruang Common Center, Media Center kami buka untuk pemberitahuan secara update tentang informasi-informasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh pengamat di dalam peristiwa pembunuhan ini, Pak. Oke, Pak Kapolres, mungkin boleh diceritakan singkat, Pak. Sebenarnya runtutan kejadian kronologinya seperti apa? Jadi diawali dari pertemuan antara pelaku dan korban. Pada H-1 terjadinya peristiwa ini diawali dengan pertemuannya antara pelaku dengan korban yang sempat membeli makanan pada pukul 11.30 malam. Antara pelaku dengan korban itu memasuki rumah korban. Dengan demikian terjadi peristiwa menurut keterangan pelaku, ya ini menurut keterangan pelaku masih tidak adanya problem atau konflik, sehingga pada pukul 2:30 itu baru terjadinya peristiwa konflik. Demikian. Oke, baik. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya tersangka ini bertugas di divisi apa, Pak? Untuk tersangka, tugasnya di Polres Tebo. 1 bulan yang lalu, itu dari kesatuan lain, maksud saya adalah satuan fungsi, bukan di Propam. Jadi 1 bulan berdinas di Propam ini adalah salah satu penyegaran daripada personil tersangka tersebut. Begitu, Mbak. Oke, terakhir singkat saja Pak, konstruksi hukum dari pelaku sendiri seperti apa? Konstruksi hukum yang sudah kami lakukan adalah satu internal, sekarang diperiksa oleh tim Propam Polda Jambi. Jadi Polda Jambi memberikan support dan tugas kami untuk melaksanakan secara internalnya, yaitu melaksanakan proses hukum kode etik kepolisian yang di saat ini melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan yang kedua adalah tersangka dikenakan hukum pidana umum, sehingga keduanya berjalan paralel. Dan insya Allah target kami bagaimana peristiwa pembunuhan yang melibatkan oknum anggota Polri ini bisa terang benderang, transparan, tidak ada yang kami tutup-tutupi, dan selalu update. Kemudian kami juga sudah memberi suatu ruangan atau media center yang ada di lantai 3, gunanya adalah untuk bagaimana komunikasi publik antara Polri dengan masyarakat selalu bisa kita update. Baik. Begitu, Mbak. Baik. Kita sebagai media juga akan terus mengawal kasus ini. Terima kasih Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono sudah bergabung bersama kami pagi ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang kemarin mengundang ada sejumlah tokoh
hingga mantan Dirut KAI tahun 2009-2014, Ignatius Jonan ke Istana Presiden Negara membahas apa kira-kira, Mbak? Nah itu dia, apakah kemudian juga turut membahas soal penyelesaian utang kereta cepat? Ataukah kemungkinan ada yang akan dilantik? Wah, ini kita akan bahas ya, diskusinya usai jeda saat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengundang 3 pejabat kunci ke Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang kemarin. 3 pihak yang dipanggil diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan melaporkan sejumlah isu infrastruktur termasuk polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS). Selain AHY, Ignatius Jonan juga turut hadir ke istana. Meskipun Ignatius Jonan mengaku tidak membahas isu kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan publik, namun keberadaan mantan Dirut KAI tahun 2009-2014 itu melekat dengan perkeretaapian Indonesia. Tak hanya Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, juga turut mendatangi Istana Negara. Ia mengaku tak banyak membahas proyek kereta cepat dalam pertemuannya bersama dengan Presiden. Kendati demikian, Bobi memastikan bahwa pembahasan soal kereta cepat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUS) menjadi sorotan publik, mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Lantas, apakah langkah Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh lintas sektor menandakan adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan tata kelola proyek strategis yang problematik? Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Lagi dibicarakan antara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Nah, sebenarnya dengan adanya kereta cepat ini kan suatu kebanggaan. Ini kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kalau misalnya memang sudah jadi nanti sampai dengan Surabaya, targetnya ini kan bisa pakai buat mudik. Nanti mudik bisa lebih cepat. Jadi nggak perlu macet-macetan lagi. Tidak ada korban kecelakaan lagi kalau misalnya mudik. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya betul banyak dan kita semua sepakat akan hal itu. Tapi juga banyak juga nih ya jangka waktu hutangnya gitu kalau dihitung-hitung. Iya. Itu dia. Makanya kan kemudian Pak Presiden kemudian hadir untuk membahas ini bagaimana negara bisa hadir. Nah, makna negara bisa hadir ini yang kemudian dipertanyakan. Betul. Negara bisa hadir apakah kemudian apakah kemudian dalam bentuk pembayaran melalui APBN? Nah, itu kan yang kemudian akan dibahas karena kita tahu betul proyek ini merupakan proyek bisnis to bisnis, bukan melibatkan negara.
Coba kita bahas hal ini ya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama kami ada Ketua Masyarakat Kebijakan Politik Indonesia, ada Pak Rian Nugroho. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Mas Reza. Wah, ini kita ingin belajar banyak nih, 3 SKS ya pagi hari ini ya. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami. Ini ada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, ada Bung Herzaki Mahendra. Halo Bung, selamat pagi Bung Zaki. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah tergabung bersama kami. Baik, kita ke Bung Herzaki dulu. Ini tadi kita sudah lihat statement dari Pak Ahy begitu ya setelah pertemuan kemarin. Tadi Dirut KAI juga sudah menyampaikan begitu ya. Tapi lagi-lagi tadi Ahy juga sempat bertanya begitu, publik bertanya-tanya sebenarnya apakah penyelesaian nanti tetap business to business atau business to government begitu? Ya, pertama begini, Mbak, ini mesti dipahami ya. Kalau pertemuan kemarin itu tidak spesifik membahas mengenai yang hari ini dibahas gitu. Yang ini menjadi tema ini saya baca ini kan. Sebenarnya kalau kemarin yang dibahas itu ya, mengapa Pak Menko AHY itu dipanggil itu sebenarnya terkait dengan konektivitas secara nasional gitu. Ya, bagaimana Indonesia ini kita berbicara masih banyak PR ini, bukan hanya berbicara mengenai WUS ini. Kan kemarin kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini lagi-lagi mengenai WUS gitu, ya kan. Padahal sebenarnya itu yang disampaikan, yang dibicarakan antara Pak Presiden Prabowo, ya, apa yang dilaporkan oleh Pak Menko AHY ini, itu konteksnya itu bukan hanya lebih kepada kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Ya, tetapi bagaimana kita berbicara mengenai konektivitas secara nasional. Tapi tentu kalau kita berbicara ya, lagi-lagi ini fokusnya memang terkait dengan kereta gitu. Kita bicara secara nasional ini, kita kembali dulu nih. Jadi jangan sampai nanti bicara lagi-lagi, mohon maaf ini. Jangan sampai begini nih Mas. Jangan sampai kita semua fokusnya seakan-akan Indonesia ini hanya Jakarta-Bandung gitu. Kita tahu memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah mengangkut 12 juta penumpang sejak Oktober 2023. Kita tahu memang ada prestasi kecepatan waktunya WUS ini 99,9% dan zero accident ya. Nah, ini bagus sekali memang dan ini teknologi tinggi gitu. Tapi janganlah kemudian narasi publik kita lagi-lagi ramainya adalah seakan-akan bicara kereta itu hanya Jakarta dan Bandung gitu. Karena bagaimanapun kalau kita cermati sama-sama secara nasional ya, itu ada 500 juta penumpang ini yang diangkat oleh kereta atau ada 1,6 juta setiap harinya gitu. Nah, itulah yang kemudian dibicarakan oleh Pak Presiden bersama dengan Pak Menko AHY. Bagaimana sektor transportasi kereta ini bisa makin maju dan makin berkembang. Makanya kalau kita lihat kemarin di konferensi pers kemarin Pak AHY itu menyampaikan Pak Prabowo itu ingin bagaimana hari ini kita tidak hanya fokus tadi, hanya di Jawa saja, tidak hanya berbicara mengenai Jakarta-Bandung saja, tetapi juga bagaimana Jakarta-Surabaya, bahkan bukan hanya Jakarta-Surabaya, tetapi juga Banyuwangi, itu satu. Lalu kemudian bagaimana juga berbicara mengenai Trans Sumatera, lalu juga Trans Sulawesi dan Trans Kalimantan. Nah ini yang penting gitu, karena konektivitas kita ini masih banyak ya gitu, masih banyak tertinggal. Nah, itu saya pengen sampaikan itu dulu gitu. Jadi jangan lagi-lagi kita fokus ke satu sisi itu, Bung Zaki. Ya, kami sepakat soal itu. Tapi pertanyaan publik nih yang juga kemudian mumpung ada Anda di sini, mohon dikonfirmasi karena nampaknya dari pernyataan Pak AHY ini kan menyiratkan adanya kemungkinan APBN untuk kemudian dipakai untuk membayar utang WUS. Betul atau tidak hal ini? Kalau untuk itu tentu saja ya, ini kan dalam proses negosiasi. Ya, dalam proses negosiasi, Mbak. Ya, kalau dalam proses negosiasi ini hari ini tentu kartu-kartu kita kan tidak boleh kita buka dulu gitu. Ya. Satu hal yang pasti gini, satu hal yang pasti kemarin ada kemungkinan untuk menggunakan APBN. Kalau kemungkinan tentu ya, kemungkinan itu semua tergantung dari Bapak Presiden. Satu yang jelas gini, Mbak, ya. Hari ini WUS ini telah melayani publik, ya. Telah melayani masyarakat, telah menjadi transportasi. Kan tidak mungkin kemudian hari ini kita sampaikan ya, dalam konteks ini bagaimana misalnya tato mendadak WUS ini berhenti, kan tidak mungkin, itu satu hal. Yang kedua,
Mas Ahy juga, Pak Menko juga sudah menyampaikan gitu. Kemarin kita berbicara dengan Danantara, kita berbicara dengan Pak Menteri Investasi, bagaimana Danantara bisa memberikan solusi. Garuda misalnya kan telah dibantu oleh Danantara. Lalu bagaimana nih dengan Danantara, bisa nggak solusi yang serupa itu? Ada beberapa opsi yang disampaikan. Ya, kalau bicara apakah APBN masuk atau tidak masuk, itu sepenuhnya kan nanti lagi-lagi Pak Presiden, Pak, yang bisa menyampaikan itu gitu. Ya kan? Nah, ada prosesnya juga gitu. Jadi kalau misalnya dari kami belum bisa menyampaikan seperti itu, apakah APBN akan masuk atau tidak, ranahnya nanti keputusannya akan ada di Pak Presiden, yang tentu itu melalui Menteri Keuangan, gitu. Tapi yang pasti kemarin ada rakor dengan Pak Menteri Investasi, yaitu CEO Danantara, Pak Rosan, lalu kemudian juga dengan Pak Menteri Perhubungan, kita berbicara mengenai opsi-opsi, kita ingin solusi terbaik itu satu. Yang kedua, Mbak, kita ingin Indonesia tidak dirugikan. Kita ingin solusi terbaik ya buat masyarakat. Dan yang pasti gini, Mbak, kita tidak ingin KAI ini juga dirugikan, karena KAI ini kan bukan hanya urusannya WUS nih. Kita ingin agar pemeliharaan, ya pengembangan jalur kereta di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi jangan sampai terganggu nih gitu loh, Pak. Karena satu hal, ya, itu negara akan hadir lah ya. Betul, negara memang akan hadir satu di Jakarta, bukan hanya Jakarta Bandung, tetapi bagaimana fungsi KAI ya di daerah-daerah lain juga tetap terjaga. Nah, inilah yang kita coba pikirkan dan coba carikan solusi, gitu. Baik. Bung Zaki, kita akan bahas di situ bahwa negara akan hadir, membahas ini tidak akan hanya di Jakarta juga Bandung begitu. Tapi apakah ada pembahasan ini untuk menyelesaikan sampai dengan Surabaya? Mungkin tadi ada juga sebut sampai dengan Banyuwangi begitu? Konektivitas itu tadi. Ya, jadi begini, Pak. Kita kan udah ada pembahasan kalau misalnya. Betul, Pak. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, beliau kan ingin bagaimana hari ini konektivitas itu bukan hanya Jakarta dan Bandung juga, tetapi ada harapan dari Bapak Presiden sebisa mungkin ini sampai ke Surabaya. Bahkan kalau misalnya memungkinkan, ini bisa sampai ke Banyuwangi gitu. Ya, karena kita tahu kereta cepat ini kan akan ada bermanfaatnya kalau tidak hanya di jangka pendek, tetapi di jarak panjang, itu satu hal. Yang kedua, ada roadmap, Pak, terkait dengan kereta ini. Kereta ini kan bukan hanya penumpang, tetapi juga logistik. Nah, kalau misalnya nanti kereta ini, kita juga akan melakukan namanya, ini ada roadmap-nya, Pak, sedang disusun juga, ada RPP-nya juga yang sedang disusun, terkait dengan kereta cepat ini gitu ya. Juga ada komitenya nanti sedang disusun bagaimana kemudian kita ada namanya kereta cepat, ada kereta semi kereta cepat. Jadi ini juga akan membantu terkait dengan logistik. Dan ini akan terkoneksi juga dengan masalah logistik darat gitu. Bagaimana beban jalan bisa dikurangin. Hari ini kita tahu nih, hari ini beban logistik jalan kan luar biasa. Bagaimana tulang punggung perekonomian kita di Pulau Jawa ini kan 60% ya. 60% lebih itu kan, dan itu sebagian besar adalah bebannya di jalan. Nah, kita ingin juga bagaimana kereta ini juga bisa membantu. Jadi ada terkoneksi nih antara udara, antara darat, dan juga ada kereta api. Nah, inilah yang sedang kita lakukan. Nah, lagi-lagi kalau misalnya saya tahu nih pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai tentu kita punya pelajaran. Jakarta dan Bandung kita punya pelajaran. Ya, kita punya pelajaran, ada yang menjadi concern publik, ada menjadi concern teman-teman semua, ya. Tentu pelajaran-pelajaran ketika terkait Jakarta dan Bandung ini, ya, tidak akan kita katakanlah jadi pelajaran dalam proses di Jakarta sampai Surabaya dan Jakarta, katakanlah kalau misalnya mau disampaikan dilanjutkan di Banyuwangi gitu. Tentunya, apalagi kita masih dimaklumi kan pertama kali ini, Pak. Jakarta Bandung kan pertama kali sampai di sana dulu berarti. Ya betul, Bung Herzaki. Gitu. Sampai di sana dulu ini lesson learn-nya banyak ya terkait dengan WUS ini tentunya, dan juga menyangkut soal konektivitas. Kami penasaran nih, kalau Pak Rian menanggapinya kan seperti apa? Ataukah kemudian dimungkinkan sekali untuk kemudian memperpanjang WUS ini hingga Surabaya, bahkan hingga Banyuwangi? Karena tidak hanya memikirkan soal beban jalan yang mungkin bisa teratasi, tapi juga beban finansialnya seperti apa. Sesaat lagi Pak Rian ya, kami jeda dulu. Enggak. Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu. Enggak ada saya udah pensiun, saya enggak nyampaikan pendapat lah. Tadi disampaikan juga nggak, Pak? Soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Tapi Pak, ada yang Bapak sampaikan. Lalu utangnya, Pak? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan, ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus.
Kalau yang lain-lain, ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Itu tadi, ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih, karena tadi nggak. Nah itu dia, karena banyak pertanyaan publik kan, mengapa kemudian sejumlah orang ini dipanggil mendadak ke istana, gitu kan? Apakah kemudian akan membahas mengenai penyelesaian hutang dari WUS? Pak Rian, kalau tadi kemudian kita sudah dengarkan Bang Herzaki seperti apa, ya memang ada negosiasi ke arah sana, keterlibatan APBN untuk membayar ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak? Pertama, memang sejak tahun 2021 ada Perpres 93 yang merubah Perpres 107 2015 yang sebelumnya itu nggak pakai APBN jadi APBN. Pak Jokowi ngubah sendiri itu. Tapi pada intinya adalah bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahy tadi betul, pemerintah itu hadir, tapi hadirnya nggak serta-merta. Lagi-lagi saya ulang, ini adalah hutang B2B, business to business. Kalau kayak gini, biarkan yang namanya KCIC atasi. Apalagi dirutnya PT KAI ya, Pak Bobi kemarin diskusi dengan Pak Presiden langsung loh. Nggak semua dirut BUMN itu bisa dengan Presiden. Artinya itu Presiden tahu, beliau bisa. Jadi namanya prinsip subsidiaritas. Kalau sesuatu bisa dikerjakan di level yang paling bawah, bawah saja. Pemerintah jangan ikut repot-repot. Apabila udah mentok baru ke sini dan paling tinggi siapa? Dan antara ada Pak Rosan, Pak Oska, Pak Doni, Pak Pandu, itu bisa. Jadi jangan bikin susah yang lain-lain. Jadi saran saya janganlah jadi heboh. Kenapa? Ini bisa selesaikan. Saya juga katakan ada 3 cara selesaikan. Nomor 1. Dulu kan konsepnya itu di Walini perpergiannya. Jadi itu dari revitalisasi. Kenapa Walini? Karena itu punya BUMN. Jadi kan Walini itu sebagai sebuah katakanlah BSD baru. Itu dijual itu bisa bayar ini. Karena bayar utang itu, bayar kembali modal itu nggak bisa dari proses ini. Nah kemudian kedua, tadi sebutkan bisa itu diirmak dengan proyek yang lebih panjang lagi. Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi. Tapi nggak itu aja, nggak itu aja. Jadi ke depan ini harusnya yang namanya KCIC ini bisa mengambil proyek-proyek kereta cepat di mana? Vietnam, Myanmar, Kamboja, bahkan Thailand. Kenapa? Dekat dengan China. Dan kalau di sini itu lebih mudah, kita kan partner China juga. Jadi dengan demikian, jangan buru-buru, pemerintah negosiasi. Janganlah, jangan kasih kerjaan banyak pada Pak Presiden, jangan. Biar Pak Bobi dan timnya dan KCIC bisa. Kenapa? Dia very professional. Percayakan saja. Yang penting kita dukung. Jangan jadikan ribut ini. Sudah, jadi jangan heboh gitu loh. Kenapa? Bisa. Kenapa gini? Karena pemerintah Cina ya, kalau mereka udah delegasi ke bisnisnya, mereka kasih bisnis dulu. Dan kedua, kalau nanti APBN keluar lagi ya, itu nanti pemerintah dikritik lagi, capek nanti kita kasih sama Presiden. Sudah banyak PR-nya gitu ya. Jadi betul dikatakan tadi, bagaimana dengan kereta api dari Jakarta ke Surabaya, ke Banyuwangi ya, itu bagian dari earmarking policy di sini. Jadi policy untuk namanya utang KCIC ini belum public policy tapi masih private policy. Apa? Corporate to corporate. Nah kita gimana? Kita support. Kenapa? Biarkan teman-teman bekerja. Apalagi ya, kan ada isu kan, bahwa ternyata ada penggelembungan markup, ya diaudit lagi. Siapa tahu memang menggelembung, jadi kurang lagi. Lebih enak kan, jadi semuanya pakai pendekatan manajemen, jangan main politik. Tapi nanti. Artinya diselesaikan dulu, fokus nih pada WUS Jakarta Bandung dulu, cara penyelesaian seperti apa gitu ya, dan juga biarkan kemudian bisnis to bisnis ini betul-betul bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kalau tadi kok nampaknya hingga saat ini kok pemerintah masih ingin hadir untuk mencari solusi, bukankah restrukturisasi sudah dijalankan? Begini, karena ini pemahaman saya. Mungkin para tim staf ahlinya, para menteri, bahkan staf ahli Pak Presiden ini, inputnya tidak jos gitu loh. Waduh. Kenapa? Pak, kalau gitu harus turun. Sudahlah, kalau saya, Pak, kita kasih yang namanya teman-teman profesional di KCIC untuk mengerjakannya. Karena kalau sampai pemerintah sebagai bapaknya ambil alih, sampai dengan tidak menghormati teman-teman yang profesional. Dan kedua, begini loh. Kalau KCIC menyelesaikan kemudian nggak berhasil kan, ada bapaknya kan ya. Kemudian. Tapi kalau bapaknya nggak berhasil, nggak ada yang nolongin nanti kan. Ini mentok ini. Jangan di dalam strategi policy antar negara pun itu jangan dulu. Pemerintah hadir itu tidak dengan cara politik. Ada cara dengan cara namanya subsidiaritas. Sana dulu ya. Itu namanya. Dengan memanggil Pak Jonan kemarin, apakah ini ada indikasi untuk bisa dibilang pemerintah juga ikut campur untuk dalam penyelesaian kasus ini?
Wah itu saya nggak tahu karena saya nggak ikut Pak Jonan waktu itu ya. Tapi menurut saya gini, waktu itu Pak Jonan mungkin nggak inform ya. Pak Jonan kan beliau nggak setuju karena ini setelah kesana nggak bakal balik gitu ya. Memang di mana-mana kereta cepat nggak bisa balik dari tiket untuk operasional. Maka dibilang tadi di dalam KCIC itu ada konsorsium PTPN 8. Dia punya lahan Warini, digedein tuh jadi kota baru. Ini buat bayar utang. Cuman kalau dihitung di sini ya nggak bisa. Nah tapi ada satu skenario ketiga yang saya belum sampaikan itu ya. Jadi bisa saja ini cara baru. Di Tegaluar itu, itu adalah hanya Pemprov itu. Gede banget. Itu dikonsesikan aja untuk Disneyland. Minta misalnya Pak Trump ke sini. Loh ini bukan nggak mungkin loh. Kalau di Disneyland di situ, maka wisatawan dari mana? Dari Malaysia, Thailand, mana-mana. Dan dari Jakarta ke Bandung, tinggi lotnya. Dan ingat loh, karena kata saya loh ya, karena saya kan pekerja di public policy, yang namanya kereta api cepat Jakarta-Bandung, itu selayaknya bukan kereta publik, bukan namanya mass public sector, tapi kereta mewah. Di Cina itu kereta mewah. Saya 4 tahun ngajar di Cina, itu kereta mewah. Jadi yang masyarakat biasa ya naik yang ini. Makanya kalau katakanlah nanti tarifnya jadi 500.000 per jalan gitu kan. Fair, kenapa di ujungnya ya ada yang namanya Disneyland tadi. Ya itu dia melibatkan TOD tadi itu ya. Jadi yang namanya pendekatan kayak gini nggak bisa itu one to one. Itu namanya connected policies gitu. Itu dia Bung Zaki, coba respon. Katanya mungkin pembisiknya nih yang kurang jos. Ya, kalau menurut saya sebenarnya apa yang disampaikan oleh tadi tepat juga, masukan-masukannya pas gitu ya. Tetapi harus dibedakan juga ini. Kata Pak Presiden memanggil misalnya AHY ya, Pak Menko AHY, lalu kemudian ada Pak Jonan, Pak Bobi Rashidin. Ini bukan berarti pemerintah ingin intervensi, lalu pemerintah mengambil alih. Ada perbedaan antara negara hadir, ya, negara merespon dengan negara mengambil alih begitu. Di sini bagaimana Pak Presiden ini sosok yang sangat ingin agar permasalahan-permasalahan yang hari ini menjadi concern publik, beliau ini kan ingin dapat informasi secara langsung dari berbagai pihak, tidak hanya ingin mendengarkan dari televisi, dari podcast gitu. Tetapi kan beliau punya tim, ada menteri-menterinya, ada tokoh-tokoh yang terkait secara langsung, ya makanya beliau kemudian meminta masukan secara langsung begitu. Ya, memanggil lah kemudian. Namanya menteri kan pembantu terdekat beliau gitu. Makanya ketika memanggil Pak Menko AHY ya, beliau berbicara mengenai kereta. Salah satunya memang ditanyakan memang mengenai Jakarta Bandung ini. Tetapi kemudian memang Pak Menko AHY ini sebenarnya sejak hampir 1 tahun yang lalu, tugas pertama yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah salah satunya bagaimana terkait dengan konektivitas nasional, itu satu. Yang kedua, bagaimana agar ada pemerataan dan terkait dengan masalah keadilan. Ya, yang ujung-ujung kesejahteraan untuk masalah, makanya di belakangnya kalau kita ingat, ini Menko ini bukan hanya Menko infrastruktur, kalau Pak AHY ini, tapi juga ada namanya pembangunan kewilayahan. Nah itulah yang menjadi konteks. Hari ini kami kan sedang ada beberapa, ada undang-undang, ada RPP yang sedang disusun. Ada sistem logistik, ada sistem konektivitas, termasuk juga ada kereta cepat ini gitu. Di dalamnya gitu. Sehingga ini semua ada roadmap-nya yang sangat clear ya. Kita tahu terkait dengan kereta api, adanya nih undang-undang terkait kereta api atau PP terkait kereta api misalnya tahun 2008 seingat saya itu. Belum ada dulu itu terkait kereta cepat. Kan begitu kira-kira. Tadi kan yang baru ada kan tadi belum ada payung yang besarnya gitu terkait kereta cepat. Nah inilah kita yang kemudian hari ini banyak hal nih terkait dengan sistem logistik nasional misalnya. Tadi lagi-lagi transportasi juga gitu. Nah itulah yang dibahas kemarin. Nah di antaranya ada isu yang hari ini mengemuka di publik terkait kereta Jakarta-Bandung. Nah di situ dibahas opsi-opsi karena bagaimanapun begini. Memang betul, kita juga sepakat gitu. Bagaimana hari ini bisa menjadi, misalnya itu ada solusi. Nah, makanya Pak Prabowo kan inginnya, Pak Presiden itu ingin, kenapa bisa negara hadir? Jangan sampai ini publik sudah, istilahnya kan menjadi concern publik, ya kan? Menjadi perhatian publik. Nanti kemudian jangan muncul, Pak Prabowo kemana ya? Pemerintah kemana ya? Jangan begitu juga nanti kan. Nanti dikiranya nggak ada perhatian gitu. Rakyat sudah punya concern, punya perhatian. Nah, di situ justru menunjukkan bahwa hari ini pemerintah selalu punya, istilahnya itu merespon. Ya, apapun ini perhatian publik. Bahkan sebenarnya tanpa perlu hal ini yang tadi disampaikan oleh sahabat kami tadi, Pak pengamat tadi. Arya. Itu juga, mohon maaf Pak Arya ya. Pak Arya tadi, ini sebenarnya sudah dibahas juga
Pak Aryan, ini sudah dibahas juga sebenarnya terkait dengan solusi ini. Kita juga sudah tahu bahwa di Oktober ini akan ada situasi seperti apa sebenarnya. Sudah nih, udah berbulan-bulan kita coba mencari solusinya, solusi terbaiknya. Bagaimanapun kan ini kan jika misalnya ada masalah di KAI, ada masalah di IC ini akan berpengaruh juga nih terkait yang lain-lainnya. Nah, makanya kemudian hari ini yang coba kita lakukan adalah ya, arahan dari Pak Presiden, kita terus lakukan komunikasi ya. Kita komunikasi dengan semua pihak ya. Permasalahan ini kita ingin tuntaskan bersama juga dengan pihak Tiongkok ya. Lalu kita bagaimana pihak-pihak terkait ini ya, kita ingin menghadirkan solusi yang terbaik dan paling visible. Tadi lagi-lagi kalau kita bicara negara hadir, pisahkan dengan negara intervensi, pisahkan dengan negara mengambil alih semua, tidak. Tetapi kita ingin agar semua yang terlibat tadi benar-benar kita sinergis. Jadi tidak ada, mohon maaf ini, tidak ada yang satu bagian dari elemen lari ke sana, tetapi semua satu kesatuan dalam satu komando. Kita ingin terbaik untuk Indonesia, kita ingin terbaik untuk rakyat Indonesia. Ada yang kurang-kurang dari masa lalu, katakanlah kalau ada yang kurang-kurang, kita perbaiki. Intinya di situ. Ya, kita ingin dapat solusi yang terbaik. Gimana? Kira-kira begitu. Varian gimana? Saran saya, Mas, apa namanya nih? Mas Zaki. Mas Zaki, kalau mau mencari masukan berbagai pihak, yang banyak. Lihat pakar, tulisan saya nulis di kumparan itu, saya udah tulis berkali-kali itu, gini caranya. Tapi nggak ada yang pernah mau memanfaatkan. Sudah dibahas katanya. Iya, dialog juga banyak di publik, tapi jangan cuma itu aja. Jadi mengambil banyak pandangan, tapi nggak komplit. Jadi tolong itu search itu, kan kita ada namanya media digital kan ya, search itu kita udah digital, search apa ide di situ. Itu baru di situ. Jadi bertemu dengan para menteri juga bagus sih ya, tapi yang komplit. Jadi Bapak Presiden itu terbantu. Jadi jangan kita publik melihat loh, pendekatannya masih kalau udah dikritik baru bisa jawab gitu loh. Jangan, kasihan. Sudah menjadi pembahasan sejak lama. Iya, udah lama. Jadi menurut hemat saya caranya adalah daya gunakan digital, komunikasi dengan pakar, mereka yang mengetahui, dan ada dialog-dialog. Ini kan gak ada dialog tertentu aja kayak echo chamber gitu loh. Jadi lebih mendaya gunakan teknologi lah supaya berhasil gitu, Pak. Ya, terima kasih. Makasih Pak, masukannya makasih. Memang dialog sebenarnya sudah nanti kita komunikasi Pak. Kalau Bapak mau saya kasih masukan banyak itu Pak. Karena saya nggak pernah Bapak aja bicara itu. Saya kira kita kan kasih masukan supaya Bapak berhasil Pak. Ya. Makasih Pak. Nah, saya senang sekali dengan Pak Farian. Abis ini ngopi bareng teman-teman. Iya. Nah, beliau ntar saya harusnya ini wajibnya. nanti kontaknya kita minta Pak. Makasih banget loh masukan. Kita sudah banyak diskusi dengan kontak ya. Ada Kemenko, ada Kemenko Info sudah komunikasi, teman-teman KICC juga sudah, teman-teman KI juga sudah, tapi Pak Farian ini belum nih kita. Nah, nanti saya komunikasi dengan Pak Farian ya. Makasih Pak. Oke, siap. Oke, nah memang kita harapkan ini fokusnya adalah pada solusi bukan pada permasalahan begitu ya, sehingga kalau misalnya memang impiannya tadi dibilang impian dari Pak Presiden bisa lanjut trayeknya, ini kesalahan yang sama tidak kembali terulang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Zaki. Farian, Bung Zaki. Farian, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, kita punya informasi lainnya untuk Anda. Ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo periode 2025-2030 yang akan membawa Projo ini bergabung dengan Partai Gerindra. Seperti apa kami hadirkan. Usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Budi Aristiadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Projo dalam hasil Kongres ketiga yang berlangsung pada Minggu siang kemarin. Selain memilih untuk menetapkan Budi Aristiadi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, Kongres ketiga Projo juga menyatakan sikap organisasi untuk terus bersinergi dalam bentuk dukungan penuh kepada pemerintah Prabowo Gibran. Dukungan ini berupa pengawalan serangkaian program prioritas serta pemberian masukan konstruktif kepada pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Budi Ari juga menegaskan meskipun tonggak kepemimpinan pemerintah telah berganti, Projo akan bertransformasi sesuai dengan situasi nasional. Dari hasil Kongres, Projo berencana untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan
di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Gitu. Ya, kemungkinan. Enggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Projo tidak akan menjadi partai. Bergabung. Hah? Ya nanti kita lihat dinamika. Kan belum diputuskan. Saya kan sudah mengusulkan ke forum. Tunggu aja. Gitu loh. Kan Pak Prabowo masih di Korea Selatan. Ya secepatnya. Nah, ini ramai juga nih kemarin ya pada saat kongres ya, netizen juga ikut berkomentar. Iya, ini pada bertanya-tanya sebenarnya Projo ini ada singkatannya atau Projo aja begitu. Terus logonya nanti mau diganti wajahnya siapa atau bukan wajah. Ini banyak sekali pertanyaan publik selama akhir pekan kemarin ya. Kita coba cerahkan ya pertanyaan publik dan juga bertabayun pagi hari ini bersama langsung Waketum Projo, Bung Freddy Alex Tamanik. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, pemirsa. Coba lihat, ada yang berbeda. Iya, pemilihan warnanya menarik untuk dibahas nanti. Tipikal. Nanti yang komentar biar analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta aja. Bung Adi Prayitno, selamat pagi, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Gimana, Bung, lihat pakaiannya? Iya, ini tanda-tanda ini. Jadi gimana? Betul nggak ini? Berubah haluan atau gimana nih? Ya, kalau saya sebenarnya mau jujur ya, saya berharap Projo itu menjadi partai politik. Karena yang sering kita dengarkan adalah Projo itu kan memiliki segala-galanya untuk melakukan transformasi dari relawan ke partai. Projo adalah relawan yang dinilai punya jejaring politik dari pusat hingga daerah yang cukup luar biasa. Apa sih yang kemudian membuat Projo itu tidak mau jadi partai? Kenapa harus bergabung dengan Gerindra atau partai yang lain? Karena saya kira dari berbagai sudut apapun argumentasi, seperti yang sering kita dengarkan, klaim-klaim politik yang dimiliki oleh Projo, mereka itu exposure politiknya, relawan politiknya cukup solid, ya mestinya jadi partai dong. Bukankah di 2029 itu nanti ambang batas presiden sudah hilang? Kalau Projo bikin partai, bisa ikut pemilu, dia sudah bisa mengusung jagoan presiden ataupun wakil presiden, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Projo akan bilang ini semacam transformasi politik, semacam paradigm shift, perubahan paradigma yang dulu sangat identik dengan Jokowi, kemudian berubah ke Prabowo, dengan tanpa meninggalkan Jokowi, tapi mendukung Prabowo. Ya, itu adalah argumen dari hasil Kongres Projo kemarin. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata, publik melihat bahwa ya suka tidak suka, ini dianggap sebagai langkah dari Projo yang memang secara perlahan sudah mulai meninggalkan Jokowi. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya semua ornamen, semua gerak-gerik, semua perilaku politik Projo sejak lama itu adalah Jokowi. Dan bahkan ketika ada logo Projo, di situ ada siluet fotonya mau ditempel tuh siluetnya. Itu Projo paling gegap gempita bahwa Jokowi adalah kita. Itu kan adalah bahasa Projo. Jadi wajar kalau kemudian bukan hanya soal pilihan politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jokowi lebih ke PSI, Pak Budi Ari lebih ke Gerindra, tapi varian-varian yang lain misalnya seperti foto Pak Jokowi hilang. Kok bisa hilang ya? Padahal dulu foto Pak Jokowi itu adalah satu kebanggaan yang cukup luar biasa. Termasuk juga kita mendengarkan hasil Kongres yang ketiga itu, Projo itu bukan pro Jokowi loh, tapi rakyat dan masyarakat. Itu baru kita dengar sekerta, katanya Bang. Itu vocabulary yang diproduksi kemarin hasil Kongres. Kalau produksi yang lama tidak begitu, Projo itu adalah pro Jokowi. Ini banyak banget pertanyaan yang harus kita klarifikasi dulu nih. Gimana Bung Freddy? Ya, tapi sebelumnya bentar, konfirmasi dulu nih, biar publik gak bingung juga. Ini baju nih tipikal Gerindra loh ini loh. Baju putih penuh kantong, celana coklat, kaki. Coba jelaskan nih Bung, apa maksudnya nih? Enggak, tadi saya sebelum berangkat nanya istri saya, aku pakai baju apa ya Ma? Dia saranin ini. Oh, saranin masuk Gerindra? Saranin pakai ini, jadi sesimpel itu sebetulnya. Oh, oke. Siap, monggo. Jadi banyak ya. Saya bingung mau. Tapi dari nama dulu lah. Ya, dari nama dulu. Kita bukannya menafikan bahwa memang pro Jokowi itu bagian sejarah. Itu bukan sekarang kita sampaikan. Itu ada di ADRT. Jadi ketika kita relawan, artinya belum terorganisasi, belum terstruktur,
ya memang kita relawan pro Jokowi. Betul ya itu ya. Ya. Per 2014 kita kongres pertama, kemudian membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namanya memang hanya Projo. Hanya Projo, itu ada ADRT-nya sampai sekarang. Ya, tidak ada di situ Projo singkatan dari Pro Jokowi. Tetapi di dalam pembukaan anggaran dasar itu yang saya sampaikan tadi, di situ semua sejarah Projonya ada. Apakah itu sejarah yang dimaksud? Yaitu bahwa ini relawan Jokowi, pro Jokowi, ya jujur memang ini di awal adalah orang-orang projo ini adalah bahkan kader dan simpatisan PDI Perjuangan pro Jokowi. Ini semua bagian sejarah. Nah itu transformasi awal menjadi ormas. Ketika itu Pak Jokowi meminta relawannya jangan bubar, Projo jangan bubar. Jadi Projo itu bukan hanya di dalam Kongres 3 ini saja. Hanya karena ini Kongres ketiga, kita menegaskan kembali saja, hanya mengulang sebetulnya. Kemudian bahasa tadi ya, bahwa Projo itu rakyat, negeri, jadi orang-orang yang mencintai negerinya adalah orang-orang mencintai rakyat. Bukan sekali ini saja kita ngomong itu Mas Adi, sudah lama. Kalau lihat jejak digital itu sudah banyak, hanya memang bahasa di media ya Projo, bahkan ada yang menyebut pro Jokowi, kita tidak pernah bantah karena memang itu bagian sejarah kita. Begitu. Itu masalah nama. Kemudian masalah Gerindra, ya ada yang mengatakan meninggalkan Pak Jokowi. Kata dibilangnya bagian dari sejarah tuh. Iya nama itu. Kayak nggak dianggap lagi gitu loh Mas Freddy. Enggak. Justru saya mohon maaf ini. Justru kalau ada orang yang menganggap dengan Kongres 3 ini kita meninggalkan Pak Jokowi, menurut saya itu naif justru. Naif. Pak Jokowi sedih loh dibilang bagian dari sejarah loh. Saya nggak eksis lagi apa saat ini? Kita terus berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Nah, saya ambil contoh lah. Itu yang langsung dengan keluarga. Itu Bang Bobi itu Gerindra loh. Apakah Bang Bobi meninggalkan Pak Jokowi? Ya. Oke. Kalau besok-besok Mas Gibran wapres di Gerindra atau di Golkar atau di mana, apakah beliau meninggalkan Pak Jokowi? Tapi nggak pernah bilang Pak Jokowi sebagai sejarah soalnya Bang mereka Bang. Loh, emang saya bilang Pak Jokowi sebagai sejarah? Enggak. Bukan, saya menjelaskan. Ya nama pro Jokowi itu, relawan itu sudah bertransformasi. Itu di ADRT kita bagian dari sejarah. Saya menjelaskan, Pak Jokowi itu sampai sekarang masih Dewan Pembina kita. Gitu loh, jadi kita tidak pernah meninggalkan Pak Jokowi dan tidak akan meninggalkan Pak Jokowi. Ini udah dijawab. Ya, Bang Adi gimana? Kenapa? Bisa menangkap nggak? Bingung nggak? Atau jelas atau bingung gitu? Bisa menangkap gini, kalau kita mau jujur sebenarnya Projo ini besar kan karena mengidentifikasi dirinya dengan Jokowi. Itu nggak bisa dibantah. Kita nggak pernah bantah. Terlepas dari nama, terlepas dari foto. Wajar kalau kemudian ketika ada perubahan yang signifikan hasil Kongres Projo yang kemarin, publik melihat bahwa Jokowi itu adalah masa lalu bagi Projo dan masa depan itu adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Kan itu yang ingin dijelaskan dengan tanpa menghilangkan hubungan baik dengan Pak Jokowi. Tapi kan publik merasa bahwa identifikasi Projo mulai dari nama dan foto per hari ini itu memang adalah sesuatu yang memang tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan yang lain. Dengan tanpa maksud ingin memberikan dikotomi antara Solo dengan kekuasaan hari ini, memang kesan bahwa Projo lebih ingin merapat kepada kekuasaan dan melupakan apa yang terjadi pada masa lampau dengan Pak Jokowi, itu adalah kesan yang memang ditangkap oleh publik dalam pembicaraan setelah Kongres yang ketiga dilakukan oleh kawan-kawan Projo. Kalau saya menangkap memang dengan tanpa meninggalkan Jokowi, Projo terus ingin bersama dengan Prabowo Subianto. Kan itu kan? Tapi ya sekali lagi ini kan proporsinya lebih memberikan dukungan politik kepada pemerintah hari ini, tapi pada saat yang bersamaan banyak pihak yang mengatakan
Ya karena Pak Jokowi bukan presiden lagi, bukan lagi penguasa, wajar kalau kemudian hanya dianggap sebagai bagian dari sejarah. Coba kalau kita bayangkan Pak Jokowi adalah presiden yang sedang berkuasa, mungkin 3 periode, 4 periode, ya Projo tidak akan berubah itu logo politiknya. Namanya pun juga akan disebut sebagai pro dengan Jokowi. Kalau kasusnya dengan Pak Bobi Nasution, ya memang Pak Bobi itu masuk Gerindra setelah gonjang-ganjing ribut dengan PDIP. Artinya apa? Saat itu Jokowi tidak mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang ingin bersama dengan PSI. Setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden, setelah Jokowi tidak lagi bersama dengan PDIP, Kongres PSI di Solo beberapa waktu yang lalu, komitmen politik Jokowi kan ditegaskan akan sungguh-sungguh dan total membesarkan PSI. Jadi praksi setelah itu sebenarnya adalah semacam uji coba politik. Kira-kira sosok orang, organisasi, atau siapapun dia yang merasa identik dengan Jokowi, yang kita bayangkan akan bersama dengan Jokowi pilihan politiknya. Kalau Jokowi ke PSI, ya mestinya juga orang-orang yang selama ini berjuang dengan Pak Jokowi, gabunglah dengan PSI, bukan dengan yang kan kayak gitu yang dibaca oleh publik. Soalnya pro ke pemerintah dan juga rakyat, jadi mengikuti aja yang mana yang lagi mimpin. Karena begini gitu ya. Mas Bro, kalau Projo hanya ingin memberikan dukungan politik ke pemerintahan hari ini dengan ke Pak Prabowo, nggak perlu ada kongres. 2024 Projo juga sudah mendukung Prabowo dan Gibran, tegak lurus, asta cita, Pak Budi Ari juga pernah jadi menteri dan seterusnya. Jadi nggak perlu repot-repot bikin kongres. Kalau langsung nggak terima tadi, wah kaget, geleng-geleng. Ini kita orang luar yang melihat. Kalau ada syai'un yang sesalah, ya koreksi juga nggak apa-apa. Oke, kita coba minta koreksinya nih. Saya ingin mewakili pihak-pihak yang melihat dari jauh. Kita dengarkan pihak yang dari dalam. Kita tanya Ordal, tapi habis ini Bang, sesaat lagi usai jeda. Seperti biasa pemirsa, kita punya kabar viral untuk Anda ya. Ini yang viral di media sosial, ada seorang WNA, warga negara asing asal Jerman, yang ternyata marah-marah di sebuah SPBU. Kira-kira kenapa ya? Kenapa sih marah-marah gitu ya? Nah, ini kita simak dulu nih informasinya nih. Jadi dalam video ini, WNA yang belum diketahui namanya ini ngamuk-ngamuk sama petugas SPBU ya, di Sulawesi Selatan tepatnya ya. Iya, tuh kan kalau kita lihat kan memang kayak terlibat cekcok gitu ya, karena ternyata ditolak mengisi BBM penuh karena nggak punya barcode main Pertamina. Dia padahal punya uang nih, mau isi bensin, tapi ternyata terkendala oleh birokrasi bro. Gitu. Nah ini kan BBM bersubsidi itu ada jatahnya masing-masing. Apakah dia berhak menerima itu? Sepertinya tidak, karena tidak memiliki QR code tadi itu ya. Jadi ya udah beli Pertamax saja nggak sih gitu. Dan yang viral-viral lainnya nih, kemarin ini menurut Reza sebagai seorang pelari ini gimana nih? Pada saat ada gelaran lari gitu ya, ternyata banyak pelari yang masuk ke jalur Transjakarta. Padahal udah punya jalur sendiri nih. Jalur dikasih udah gede di jalan Sudirman Tamrin begitu ya, ngambilnya malah jalur kecil yang khusus buat Transjakarta. Coba nih. Wajar kalau penumpangnya marah-marah nih, jadi terhalang transportasi. Ini mau ditabrak apa gimana nih kisahnya? Jadi untuk menghindari para pelari yang masuk jalur Transjakarta ini, petugas atau sopir dari Transjakarta juga harus ekstra ya. Dia harus jalannya lebih pelan, harus klakson terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan bahaya bagi pelari dan juga bagi penumpang di dalamnya. Tapi ternyata sudah berkali-kali dikasih tahu masih aja ada pelari yang bandel tetap lari di jalur busway ya. Jadi dalam video tersebut juga terdengar sopir yang kesel banget sama pelari yang nerobot jalur busway, padahal ini jelas-jelas jalur khusus. Itu dia loh, kurang gede jalurnya. Tolonglah ya. Udah masalah fotografi ini belum kelar, ini ada masalah lainnya bagi para pelari ya. Kita punya kabar viral untuk Anda berikutnya. Ada seorang pengemudi ojek online di Bandung, Jawa Barat yang mengendarai motornya ini dengan menggunakan tangan kiri untuk ngegas karena tangannya lumpuh pasca kecelakaan. Aduh. Nah ini dia. Awalnya kan kemudian netizen mau marahin gimana sih nyetirnya kok ugal-ugalan. Tapi ternyata pada saat kita tahu alasannya gitu ya, cukup prihatin juga ya melihat kondisi dari Raden Arif Mubarok, seorang pengemudi ojek online yang tidak putus asa, tetap bekerja meskipun memiliki keterbatasan fisik. Nah yang kayak gini-gini nih harus dicontoh ya.
meskipun mungkin awalnya sempat ragu ternyata, karena namun demi keluarga gitu ya, nekat kemudian mencari pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan meskipun dengan keterbatasan. Salut Pak Raden, semangat terus. Oke pemirsa, sudah hampir pukul 8:30, tanda kita berdua akan pamit untuk Anda dari layar kaca Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Maria Segaf. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.